Di kantor. Masih di kantor Sia, siang ini Sia masih mencoba berinovasi mencari ide dekor. Ya, setelah menolak Sia tadi, Sai sampai saat ini belum kembali ke ruangannya. Entah masih sibuk konsultasi dengan klien atau ia sengaja menghindarinya dan istirahat sendiri tanpa mengajak Sia. Kamu, Sai masih sama klien? Masih, dia nge-handle klien lagi yang baru datang. Kenapa dia nggak panggil aku? Katanya dia bisa handle sendiri. Habis ini sekalian jam makan siang. Kalian belanja ya? Iya kak. Sia, makan siang yuk. Teriak Jos masuk ke ruangan Sia dan diikuti Yoga. Bentar, Sai masih ada klien. Oh iya, lama banget. Kalian duluan aja deh, aku nunggu Sai. Ya udah, kita duluan ya. Kalau mau nyusul, kita di warung Padang belakang kantor. Iya, nanti lihat Sai dulu. Soalnya kita mau sekalian belanja dulu. Oke, kita duluan ya. Ya. Ya, Sia masih setia menunggu Sai. Juga menunggu harap-harap cemas menanti sikap Sai padanya. Pasalnya, saat Sai menolaknya tadi, sikapnya terlihat dingin. Semoga saja Sai tak menjauhinya dan tetap seperti biasa. Karena Sia juga sudah menerima penolakan Sai. Sia, ya, udah siap. Udah dari tadi, Jos malah duluan ke warung Padang. Maksudku, udah siap, tinggal bareng Duren. Ucap Sai yang seketika membuat Sia terkejut senang karena Sai tak marah padanya. Oh, itu. Apa kamu yakin? Tinggal sama homo sepertiku? Hah, kenapa Sia? Cuma tinggal aja. Lagian, kamu gak akan kurang ajar sama aku kan? Oh, ya enggak lah Sai. Emang aku homo apaan? Ya siapa tahu aja. Kamu kan suka sama aku. Ucap Sai menatap Sia yang membuat seketika Sia salting. Enggak lah. Aku takutnya malah kamu yang kurang ajar sama aku. Hah, emang aku nafsu sama kamu? Ya nggak tahu. Segala kemungkinan bisa terjadi. Terus kalau aku nafsu beneran gimana? Ih, Sai, udah ah, ayo belanja. Ucap Sia keluar ruangan dan Sai mengikutinya dari belakang. Lagi-lagi ekspresi Sia membuat Sai semakin gemas dan Sai suka itu. Di warung Padang. Di warung Padang sendiri, Jos yang sedang makan siang bersama Yoga heran saat ada beberapa cewek memperhatikan keduanya. Jos pun menyenggol Yoga. Gak, lihat deh, lo ngerasa gak tuh cewek-cewek ngeliatin kita? Biarin aja, kenapa masih heran sih? Emang lo masih gak nyadar punya cowok or sepupu yang cakep kayak gue? Katanya suruh nyuekin, ntar kalau gue tanggepin lo ngambek. Iya sih, tapi maksud gue agak aneh deh. Dia kayak gak ngeliatin lo aja, tapi juga merhatiin gue juga deh gak? Ya biarin aja, kan lo juga gak kalah cakep sama gue. Cuman gak ketahuan aja, pimpah. Tapi kayaknya dia tahu kita homo. Hah? Tahu dari mana? Orang kita lagi makan dan gak lagi mesra-mesraan. Yang makan berdua cowok di sini juga gak kita doang. Banyak tuh. Masa semua dikira homo? Kayaknya mereka bukan cewek biasa deh. Maksud lo apaan sih Jos? Cewek jadi-jadian? Ah, perasaan asli deh. Cakep juga tuh. Teteknya juga kelihatan asli. Mata lo. Lah, kan bener. Lo bilang mereka bukan cewek biasa. Iya, maksud gue. Lo pura-pura nguping deh obrolan mereka. Coba tebak, di antara mereka mana Seme, mana Uke? Kalau menurutku, yang kemeja biru, dia Seme. Soalnya manly banget. Cool, manly. Kalau yang kemeja hijau, Uke. Dari gesturnya aja kelihatan. Agak femi gitu. Lunak. Kata siapa? Lo gak inget sih Bian, temen kita. Bodinya kurus, agak melambai dikit. Tapi dia top. Cowoknya yang kekar dan maco, malah yang ditubles. Mana si Bian tiap gue ke Alfa selalu nitip kondom katanya. Malu sama mas-mas kasir di Alfa. Gila ya, dia yang homo, dia yang malu. Bener juga sih. Atau jangan-jangan mereka switch, bisa gantian, tergantung situasi dan kondisi. Setuju? Jos, mereka ngomongin kita ya ternyata. Iya gak? Kayaknya mereka cewek fujo yang suka liatin pasangan gay dan kemesraannya.
Ada emang kayak gitu? Ada aja. Terus tadi gue gak ngerti istilah ukeseme. Nebak-nebak kita. Itu maksudnya apa? Oh, mereka nebak. Siapa top, siapa bot. Awalnya sih tebakan mereka bener. Lo top. Tapi satunya lagi gak yakin. Ngira gue top. Karena gak semua cowok yang terlihat maco itu top. Kayak teman mereka. Ada-ada aja. Gak. Ya. Switch yuk. Maksud lo? Gantian yuk. Gue pengen nyoba nusuk lo. Dih, kagak. Sorry. Untuk urusan ini, gue kagak mau. Never. Ya, gak. Please, kali-kali. Gue juga penasaran rasanya masuk. Punya gue kan gede juga. Gak ada, gak bisa. Gue udah mau belok aja, lo harusnya udah syukur. Ini segala mau tuker posisi. Lama-lama ngelunjak. Pokoknya gue gak mau. Sekali aja, please. Gue pelan deh. Gue bilang enggak ya enggak. Ucap Yoga kesal yang membuat cewek-cewek tadi memperhatikan keduanya. Gak, lo ngapain marah-marah di depan orang-orang sih? Ah, males gue sama lo. Jos, kemana? Tuh, aneh-aneh aja sih Jos. Heran deh. Sabar. Ngadepin Childis harus ekstra sabar. Jos pun kabur dan Yoga buru-buru membayar ke kasir dan mengejarnya. Di sebuah warteg. Di warteg sendiri, setelah selesai berbelanja keperluan dekor, baik Sai maupun Tia kini sedang makan siang. Dan ketika makan siang, HP Sai berbunyi. Ternyata telepon dari teman ceweknya yang merupakan teman sekolahnya dulu, yang kemarin sempat ia temui di kafe. Norah, gimana? Sai seketika beranjak dari tempat duduknya dan memilih menelpon dengan menghindari Sia. Sia heran mengapa dia tak telepon di dekatnya saja. Kenapa harus pergi dari Sia? Ah, entahlah. Sia lebih memilih melanjutkan menikmati makan siangnya. Sia senang, Sai tak marah dan malah mengajaknya tinggal bersama. Rasanya itu saja sudah lebih dari cukup. Tinggal bersama orang yang dicintai tanpa harus memiliki. Tapi bisa melihatnya setiap hari dan setiap waktu. Sia pun bahagia. Makanan Sia pun habis. Sia sangat lahap. Makanannya begitu enak. Sai selalu tahu tempat makanan yang enak. Sia pun meneguk es jeruknya. Dan ketika meneguk es jeruk, HP-nya berbunyi. Oi menelpon. Ya Oi, lagi ngapain nih? Ganggu gak? Oh, enggak kok. Aku lagi di warteg makan siang sama Sai. Oh, begitu. Ada progres nih. Enggak juga Oi, asal kamu tahu. Tadi aku sudah nyatain cinta pada Sai. Terus? Ya, sesuai perkiraanku. Aku ditolak. Apa? Sai tiba-tiba muncul di belakang Sia yang sedang teleponan dengan Oi. Oi, udah dulu ya, nanti aku telepon lagi. Oke. Sai, kamu udah nelponnya? Udah. Kamu sendiri? Udah nelponnya? Udah. Hehe. Kenapa bentar amat? Kenapa gak diterusin? Oh, gak apa-apa. Takut aku ganggu kerjaannya. Takut kamu ganggu kerjaannya atau takut aku yang ganggu kalian teleponan? Enggak kok. Sai, kamu tadi teleponan sama siapa? Cewek? Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Cemburu? Kenapa kamu ngomong gitu? Kamu suka kan sama aku? Iya, tapi kan aku gak ada hak cemburu sama kamu. Jadi dengan siapapun kamu, asalkan kamu happy, ya aku dukung aja. Yakin happy? Sai, kamu kenapa sih? Nanya mulu kayak wartawan. Gak apa-apa, seneng aja. Udah aku gak mau bahas. Sia, aku gak nyangka. Ternyata orang yang selama ini kamu suka itu aku. Tuh kan masih. Jangan pernah dibahas kalau kamu sudah menolakku. Ucap Sia tegas. Namun Sai hanya cengengesan dan terlihat semakin meledek. Cups. Seketika Sai berhenti cengengesan saat Sia yang kesal tiba-tiba mencium pipinya. Lalu mengambil kunci mobil di meja dan membawanya. Sia, tunggu. Teriak Sai. Lalu Sai seketika buru-buru membayar ke kasir dan berlari ke parkiran lalu masuk ke mobil. Brak.
Sia yang sudah di dalam mobil dan kesal enggan menatap Sai yang kini memperhatikannya dan lagi-lagi gak kapok-kapok meski Sia sudah mencium pipinya. Kamu kelewatan Sai, stop cengengesan dan mengundangkan perasaanku sebagai bahan tertawaanmu. Hah, Sai, masih gak kapok juga ya? Kesel-kesel aku cium lagi nih. Ih, cup. Seketika Sia malu ketika ciumannya terkena telapak tangan Sai. Konyol, Sai justru semakin menertawakannya. Sai, nafsu amat sih sama aku. Bawanya pengen cium mulu. Jangan di mobil, nanti aku gak fokus nyetir. Nanti malam aja ya, di rumah. Ucap Sai yang tiba-tiba membuat Sia salting. Lalu menolehkan pandangannya ke jalan dan enggan menatap Sai. Sia jadi bingung dengan sikap Sai. Di sisi lain senang, namun di sisi lain Sai seperti memberi harapan. Kenapa ada cowok straight yang seperti dia, yang berani mengusili homo? Karena setahu Sia, tak akan ada cowok straight seperti dia yang bercandanya kelewatan. Keduanya pun kembali ke kantor. Di kos Yoga, malam hari kemudian di kos Yoga bingung dengan sikap Josh yang sedari tadi diam saja. Ini pasti karena keinginannya yang tidak masuk akal itu. Macam-macam saja. Josh, keluar yuk cari makan. Lo aja, gue lagi gak nafsu makan. Terus nafsu lo apa? Ngefak gue? Josh diam. Josh, lo jangan aneh-aneh dah. Kalau bot, ya bot aja. Jangan coba-coba jadi top. Karena gue bukan bot. Gue secara naluriah top sejati. Background gue straight. Gue ogah banget ditusuk. Ya udah iya enggak. Tuh kan, bilang iya, tapi mukanya nggak sinkron. Habisnya gue penasaran banget sih. Cuma sekali doang kok. Cuma buat ngilangin rasa penasaran. Dan kalau udah tahu rasanya ya udah, gue bakal balik ke setelan pabrik gue jadi bot. Please, masuk sedikit aja. Begitu masuk 10 detik aja, izinin gue ngerasain di dalam. Begitu udah 10 detik, gue cabut dah. Enggak. Ya udah, gue nggak mau makan. Ucap Josh yang masih ngeyel dan keras kepala. Terserah, gue mau keluar sendiri. Ucap Yoga pergi keluar meninggalkan Josh sendirian. Josh kesal, namun Josh sebenarnya takut juga jika Yoga marah. Pasalnya Yoga sudah mau menerimanya saja, harusnya Josh sudah bersyukur. Dan harusnya Josh gak mau melunjak. Josh pun beranjak dari tempat tidurnya, lalu mengambil kaos dari lemari dan memakainya, berniat hendak menyusul Yoga. Namun begitu Josh memakai kaosnya, cekrek. Josh, seketika Yoga kembali yang membuat Josh shock. Gak? Tuh kan? Pasti ngambek, mau kabur ya? Ya udah, gue turutin. Hati gue nggak tenang kalau lo ngambek. Siapa yang mau kabur? Orang gue mau nyusul lo. Jadi, ya udah lupakan. Gue nggak jadi deh minta yang aneh-aneh. Lega gue. Look, Yoga memeluk Josh. Thanks ya atas pengertian lo. Gue nggak mau, bukan gue nggak sayang. Cuma gue nggak suka aja. Mendingan gue nyepong dah daripada gue jadi bot. Nih lo ngebayanginnya kalau buat gue sendiri. Iya maaf. Lo suami gue dah, gue istri lo. Nah gitu dong. Yuk keluar, yuk. Di rumah Sai sendiri, malam ini juga Sia sudah berada di rumah Sai. Ya, mulai malam ini juga Sia sudah tinggal bersama Sai. Keduanya kini duduk rebahan di sofa ruang tamu karena baru saja pindahan. Sai pun beranjak dari sofa dan mengambil sesuatu dari kulkasnya lalu menghampiri Sia. Nih, minum dulu. Makasih. Sia pun meneguk air dinginnya. Sia, habis ini aku ada janji sama Nora. Kamu gak apa-apa kan? Aku tinggal sendiri. Oh, iya gak apa-apa. Sai, aku boleh minta sesuatu gak sama kamu? Apa itu? Apa Oi boleh jika mau main ke sini? Gak boleh. Oh, ya udah kalau begitu. Biar aku saja habis ini yang main ke tempatnya. Apalagi ke tempat dia. Gak ada, gak usah. Diem di rumah dan jangan kemana-mana. Kenapa? Kamu aja bisa keluar sama siapapun. Sama cewek manapun. Aku gak masalah. Kenapa kamu gak ngebolehin aku keluar sama Oi? Aku emang gak berhak membawa orang lain masuk ke rumahmu. Aku menghargai itu kok. Tapi aku juga punya hak kemanapun aku pergi.
dan dengan siapapun suka-suka aku. Pokoknya sekali gak boleh, ya gak boleh. Aku mandi dulu. Ucap Sai masuk ke kamarnya dan mandi. Dan Sia mengikuti masuk ke dalam kamarnya. Sai, kamu gak berhak melarang aku. Kamu bukan siapa-siapa aku. Kita cuma teman. Bodoh amat. Sekali gak boleh, tetap gak boleh. Atau aku benci sama kamu. Brak, teriak Sai masuk ke kamar mandi. Mendengar ancaman Sai yang mengancam akan membencinya itu membuat Sia ketakutan. Pasalnya, Sia tak sanggup jika Sai marah padanya, apalagi sampai benci dan menjauhinya. Sia pusing dengan kelakuan Sai yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Sia pun duduk di ranjang Sai, sembari menunggu Sai selesai mandi. Dan tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka, menunjukkan Sai yang hanya memakai handuk saja di bagian bawahnya. Sia langsung membuang muka, tak berani menatap Sai yang memakai baju. Dan ketika Sai berganti baju, HP Sia berbunyi. Oi mengecatnya. Sai, Oi baru saja ngecat aku. Dia mau ngajak aku makan malam. Bilang sama dia, kamu sedang di rumahku. Udah, aku udah bilang dan dia udah tahu kalau aku mulai malam ini tinggal sama kamu. Tapi dia mau jemput aku. Ya bilang alasan apa kek? Sai, kamu kok gini amat sih? Aku gak enak sama Oi. Gak enak sama dia, tapi enak sama aku. Dan gak ngehargain aku sebagai pemilik rumah. Kan aku yang mau pergi ke rumah dia, bukan dia yang mau kesini. Sia, ucap Sai dengan nada tinggi yang membuat Sia takut. Seketika Sia langsung kicap dan lebih memilih pasrah mengecat Oi dan menolak ajakannya dengan alasan capek habis pindahan. Udah dibalas belum? Iya, udah ini. Tapi aku lapar Sai. Aku keluar sendiri ya cari makan. Jangan, aku gak percaya kamu keluar cari makan. Tahu-tahu ke kosannya Oi. Diem di rumah, jangan kemana-mana. Tunggu aku pulang, nanti aku bawain makanan. Sementara kalau kamu lapar, kamu bisa bikin mie dulu. Or nyemil apapun di kulkas ada snack. Kamu boleh dan bebas ngapain aja di rumah ini. Mau jungkir balik silahkan. Tapi jangan bawa si homo itu ke sini. Iya, dan satu lagi. Kamu jangan coba-coba keluar rumah. Atau masukin homo ke sini. Karena ada CCTV. Iya Sai, iya. Kamu mau makan apa? Buruan, aku mau jalan nih. Apa aja Sai? Ya sudah, aku jalan dulu ya. Ucap Sai kini tersenyum pada Sia yang membuat Sia sedikit lega. Iya, tunggu aku pulang. Iya. Sia pun mengikuti Sai sampai ke pintu. Dan Sai menuju ke mobil. Namun Sia heran ketika Sai berbalik badan dan tiba-tiba berlari menghampiri Sia hingga kemudian cups. Sia terkejut saat Sai tiba-tiba mencium pipinya, lalu kembali ke mobilnya dan mobilnya pun jalan. Ya, Sia di depan pintu dengan masih memegangi pipinya. Sia merasa sepertinya ini sudah lebih dari sekedar usil. Sia merasa Sai menyukainya. Ya, entahlah. Yang jelas Sia sangat senang sekali. Sia pun menutup pintu dan mandi. Di sebuah kafe. Ya, malam ini Sai sedang bertemu Nora. Sai dan Nora bercanda mengingat-ingat masa sekolah keduanya. Sai heran mengapa penampilan Nora jadi berubah seperti ini. Kenapa? Lo nafsu? Apa ilfil? Lihat gue seksi kayak gini? Hah, gak dua-duanya. Masa sih? Jangan muna. Atau lo homo ya? Apa? Iya, tadi lo gak nafsu sama gue. Cowok yang deketin gue aja baru kenal udah kagak tahan sama gue. Mau ngelakuin apapun dan ngeluarin duit berapapun. Asal bisa nidurin gue. Nah, lo masa kagak nafsu sama gue? Kalau gue lihat-lihat juga masih montokan gue daripada mantan istri lo. Ya, biar kata muka gue kalah jauh sih sama Nindi. Nora, lo lebih cantik kalau lo lebih tertutup sedikit seperti dulu. Maksud lo nyuruh gue berhijab, pakai gamis. Jangan lihat buku dari sampulnya doang. Iya, tahu. Aku hanya ingin kamu berpakaian sopan aja. Pasti lebih cantik lagi. Suka-suka gue lah. Kenapa lo yang ngatur? Suami juga bukan. Kecuali lo mau ngawinin gue. Enggak. Gue gak mau nikah sama lo. Gue gak mau ngerubah diri gue karena seseorang. Gue mau apa adanya gue seperti ini. Ya sudah. Lakukan jika itu membuatmu nyaman. Ya iyalah.
Lo belum jawab pertanyaan gue. Yang mana? Lo tadi bilang lo gak nafsu sama gue. Lo homo? Enggak lah. Kalau homo ngapain aku menikah? Orang yang udah menikah aja yang masih homo banyak. Itu bukan alasan. Buktinya lo cerai. Bukan karena homo. Yakin? Yakin lah. Gue gak percaya. Mau bukti? Buktikan malam ini juga. Ucap Nora sembari meraba paha Sai dengan genit dan menggodanya. Namun Sai menahan tangan Nora. Oke, siapa takut? Ucap Sai tersenyum pada Nora. Di rumah Sai, pagi ini Sai syok. Ketika terbangun Sai tak ada di kamarnya. Sia buru-buru mengecek HP-nya dan menemukan pesan Sai yang semalam belum ia buka karena Sia semalam ketiduran saat menunggu Sai tak kunjung datang. Ternyata Sai malah menginap di rumah cewek. Sia kesal, perutnya kini keroncongan karena semalaman gak makan. Dan Sai malah menyuruhnya keluar cari makan sendiri. Sai benar-benar kelewatan. Padahal sikap Sai semalam yang tiba-tiba mencium pipinya itu membuat sebuah harapan. Namun nyatanya itu semua hanya tipuan. Rasanya Sia kecewa pada Sai. Sepertinya Sia hanya mempermainkan hatinya saja. Lama-lama Sia yang selama ini sabar jadi jengkel juga. Sia pun yang merasa perutnya lapar buru-buru mandi dan segera mencari sarapan sebelum berangkat ke kantor. Sesaat setelah Sia mandi, Sia pun bersiap berangkat ke kantor dengan mengambil kunci rumah cadangan yang diberikan Sai kepadanya. Dan pagi ini Sia terpaksa berangkat dengan motornya sendiri. Sia pun memanaskan motornya dan ketika memanaskan motornya, HP-nya berbunyi. Oi mengecatnya, mengucapkan selamat pagi dan kata-kata semangat. Juga tanpa absen mengingatkannya sarapan. Entah mengapa, Sia tiba-tiba ingin mengajak Oi sarapan bareng. Dan Oi pun menyanggupinya. Dan keduanya pun janjian di sebuah lapak nasi uduk. Dan beberapa menit kemudian, Sia dan Oi sama-sama sampai. Lapak nasi uduk terlihat ramai. Sampai-sampai abang-abang penjual nasi uduknya tak kelihatan. Sia, Oi, pas banget ya? Iyalah. Gue gak mungkin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ucap Oi yang membuat Sia tersenyum. Kamu bisa aja. Yuk, aku lapar. Yuk. Sia. Sai. Seketika Sia terkejut saat Sai tengah menenteng bungkusan 2 nasi uduk di tangannya. Ternyata Sai sudah lebih dulu antri. Mengapa Sia tak mengetahuinya dan tak menemukan mobil Sai? Aku gak nyangka. Sudah aku bilang dari semalam, tunggu aku di rumah. Bahkan aku berniat membungkuskan nasi uduk, tapi nyatanya kamu di sini. Bruk. Sai tiba-tiba membuang 2 bungkus nasi uduk di tangannya ke sampah, lalu berjalan menyeberang jalan di mana tempat mobilnya terparkir lalu meninggalkan Sia dan Oi. Sia, lo gak apa-apa? Oh, gak apa-apa, cuekin aja, ucap Sia yang juga kesal mengabaikan Sai. Di kantor sendiri, Yoga dan Jos baru saja sampai dan tumben sudah melihat Sai datang lebih awal. Namun bukan itu yang membuat keduanya heran. Urusan rajin dan gak pernah telat sih Sai memang juaranya. Namun yang membuat Jos dan Yoga bertanya-tanya mengapa Sai tak datang bersama Sia. Bukankah keduanya sudah tinggal bersama? Keduanya pun menghampiri Sai di ruangannya. Bro, Sia mana? Lagi sarapan, berduaan sama si homo. Wah, lagi lo ya bilang homo? Iya, maksudku si Oi. Lah, kenapa lo biarin? Ya terus harus aku tarik-tarik gitu di depan orang. Laki sama laki tarik-tarikan. Bro, lo jujur deh sama kita. Jangankan Sia, kita aja udah capek ngeliatin gelagat lo yang aneh itu. Yang gak masuk akal. Udah deh, lo ngaku aja kalau lo cemburu sama Sia. Gak usah takut malu, gengsi sama gue. Kalau homo, ya homo aja. Ibarat lo mau ngejar mangsa di jalan, kalau belok, ya belok aja. Daripada keburu ngilang, gak keburu ngejar. Ucap Yoga, kesal pada sikap Sai. Iya, kalau gue jadi Sia, sah-sah aja Sia mau jalan sama siapa aja. Kenapa lo yang sewot? Egois lo. Lo malu? Seorang Sai, idola kaum Hawa, ketahuan homo jadi idola kaum Adam. Munafik, mikirin diri sendiri, tapi gak mikirin Sia. Iya, aku salah. Ya makanya, terus ngapain dia bisa sarapan bareng Oi? Ya mungkin gara-gara semalam aku tinggalin dia sendirian, nginep di tempat Nora. Hah? Stres lo?
Ketok palu aja belum, dasar laki ya. Apaan sih Jos, dengerin dulu. Aku gak ngapa-ngapain, sumpah. Hah, lo pikir kita anak kecil? Gak. Lo kalau nginep di rumah cewek lo ngapain aja? Main bola bekel? Jangan samain aku sama Yoga. Gue gak percaya, ucap Jos ngeyel. Gak, lo percaya sama gue kan? Gue lebih percaya kalau lo bisa memutuskan sesuatu. Intinya, gak ada waktu lagi Sai. Lo harus cepet. Mau sekarang atau enggak sama sekali. Ucap Yoga merangkul Jos ke kantin, meninggalkan Sai yang termenung. Dan ketika Sai sedang termenung, Sia baru saja masuk ke ruangan. Sai, sapa Sia, dan Sai sempat menoleh, namun kembali menatap laptopnya dan menunjukkan wajah kesalnya pada Sia. Sia pun mendekati Sai. Seneng yang gak bisa sarapan berdua. Sai, kamu kenapa sih? Kok jadi kayak gini? Aku tuh semalam nungguin kamu pulang sampai ketiduran, tapi kamu gak pulang-pulang. Tapi kamu ternyata tidur sama cewek. Pagi-pagi aku kelaparan gara-gara semalaman gak makan. Dan kamu juga pagi-pagi gak ngubungin aku. Terus kalau aku gak ngubungin kamu lebih memilih ngubungin tuh homo? Ya tapi harusnya kamu menghubungi aku sih ya, yang selama ini lebih dekat sama kamu. Itu aku, bukan tuh homo, ngerti? Sai, aku orang terdekatmu. Aku partnermu. Aku yang pagi siang malam sama kamu. Dan aku satu-satunya orang yang aku yakin masih ada di hatimu. Tapi kamu lebih memilih Oi daripada aku. Sai, kamu cemburu. Kamu suka sama aku. Kalau kamu suka, kenapa kamu nolak aku? Dan gak jujur. Jujur aja Sai. Jujur kalau kamu suka aku. Sai, lihat aku. Katakan. Jujur, kamu suka sama aku? Ucap Sia menarik wajah Sai dengan kedua tangannya. Dan keduanya kini saling berpandangan. Entah mengapa jantung Sai bergetar hebat saat mata Sia menatapnya. Tatapan memohon kejujuran dan tatapan sebuah harapan. Sai, dipanggil bos, teriak Kak Mutia yang membuat pandangan keduanya putus. Dan Sai pun pergi ke ruangan bos, meninggalkan Sia yang jantungnya dak-dikduk bercampur bingung. Singkat cerita, siang hari kemudian setelah diajak pergi bersama bos ketemu klien, mobil bos dan Sai baru saja sampai. Dan ketika hendak memasuki halaman kantor, Sai tak sengaja melihat Oi dan motornya sudah ada di depan. Rupanya Oi dan Sia hendak makan siang bersama. Sai pun yang kesal urung kembali ke ruangannya dan memilih ke parkiran mobilnya dan pergi sendiri. Dan ketika di jalan, HP Sai berbunyi. Sia menelponnya, namun Sai malas dan tak juga mengangkat-angkatnya. Sore hari kemudian, tepat pukul 5 sore waktunya pulang kantor. Sia heran sedari istirahat tadi Sai tak kembali ke kantor. Sia sedih, hatinya was-was. Apalagi Kak Mut bilang Sai sempat izin sama bos pulang lebih awal. Sia berkali-kali menghubungi Sai namun Sai tak juga mengangkat-angkatnya. Sia takut Sai benar-benar marah dan menjauhinya. Sia membatin dalam hatinya. Jika tahu begini, lebih baik Sia menolak untuk tinggal serumah dengan Sai. Jika tinggal serumah namun semakin banyak masalah. Semua jadi tak enak, tak sebebas tinggal sendiri. Apalagi sikap posesif Sai tanpa sebuah alasan yang jelas. Ya, sore ini juga Sia akan kembali mengemasi barang-barangnya dari rumah Sai dan akan kembali ke kosannya. Sia jadi frustasi. Sia putus asa, mungkin Sia harus jaga sikap dan tak mau mengharapkan Sai lagi. Dan jika sikap Sai membuatnya tidak nyaman bekerja, mau tak mau Sia akan memilih resign dan akan mencari pekerjaan baru agar bisa melupakan Sai. Sia pun mengecat Sai. Sai, maafin aku. Jujur, aku gak tahu ada masalah apa di antara kita saat ini. Selama ini, aku sudah merasa bersikap yang terbaik untuk menjaga pertemanan kita. Sekalipun aku menyukaimu, aku selalu berusaha menyembunyikannya. Hingga akhirnya aku berani jujur. Itu juga karenamu. Tapi jika kejujuranku ini membuat kita saling menjauh, maka tidak ada gunanya pertemanan kita ini. Aku minta maaf. Kehadiranku sudah mengacaukan hidupmu, mengacaukan rumah tanggamu, dan mengacaukan pertemanan kita. Maaf, sore ini juga
aku akan kembali ke kos lama. Aku tidak akan mengganggumu dan kamu tidak perlu menemuiku. Sia pun dengan sesegukan berjalan ke ruangan Yoga dan Josh dan meminta bantuan. Gak, boleh minta tolong. Sia, ada apa? Ucap Josh panik melihat ekspresi Sia yang murung. Bisa minta tolong, bantu aku pindahan. Pindah, teriak Josh yang membuat Josh dan Yoga saling bertatapan. Kemudian Yoga tersenyum pada Sia. Dan baik Yoga dan Josh mengikuti Sia dengan sepeda motornya ke rumah Sai. Dan dalam perjalanan ke rumah Sai, Sia membatin dalam hatinya. Ya, uang bisa dicari, kerjaan bisa dicari, namun kenyamanan adalah yang terpenting dalam hidup. Mulai sekarang, Sia akan lebih belajar lagi untuk mencintai seseorang. Dan sepertinya akan lebih berhati-hati lagi. Ya, tak lama kemudian ketiganya sampai di rumah Sai. Ya, mobil Sai tak ada di rumahnya. Itu berarti Sai pergi menghindari Sia. Ketiganya pun masuk ke rumah Sai. Dan sebelum Sia mengemasi barang-barang yang lain, Sia hendak mengemasi pakaiannya terlebih dahulu. Dan ketika Sia masuk ke kamar Sai, ya, Sia mematung. Sia serasa senam jantung saat memasuki kamar yang penuh dengan hiasan dekorasi bunga di ranjang Sai dengan bertuliskan kata I'm sorry. Sai, teriak Sia langsung terduduk lemas di lantai sampai membuat Yoga dan Josh yang khawatir seketika masuk. Sia, ada apa? Wow, ucap Josh yang seketika takjub dan tak percaya. Lalu seketika merangkul Sia yang sedang menangis bahagia. Akhirnya, lo gentle juga bro, ucap Yoga untuk Sai. Sia, jangan menangis. Selamat ya, Sai gak mungkin ngelakuin ini semua tanpa alasan. Ucap Josh excited mengusap air mata Sia. Tapi Sai belum ngomong apa-apa. HP Sia berbunyi, Sai mengirimkan pesan. I'm sorry, maaf, dan jangan sekalipun berniat pergi dari rumah. Tetaplah bertahan bersamaku dan temui aku saat ini juga. Ucap Sai men-share lokasi yang seketika membuat Sia berlari keluar kamar, menaiki motornya dan menuju lokasi. Sia, semangat! Akhirnya, yuk balik. Terus rumah ini gimana? Gak dikunci. Ntar ngopi-ngopi dulu, tunggu mereka balik. Set. Gak, ngapain? Mau nyobain ranjang dekornya Sai dan Sia. Jangan, ini kan di dekor Sai buat Sia gak? Ntar dia marah. Gak bakal, yang penting Sia udah tahu Sai minta maaf. Selebihnya, ntar juga berantakan nih dekor. Ya tapi bukan kita yang berantakin kali, gak sopan. Udah gak apa-apa, gak bakal marah si Sai. Potong telinga gue kalau dia marah, gue tanggung jawab. Gak. Di pantai sendiri, motor Sia kini sudah sampai. Dan untuk menuju lokasi yang dituju di balik bebatuan harus ditempuh jalan kaki sekitar 100 meteran. Sia pun berjalan dan sempat bingung. Suasana sepi, rupanya ini area sebuah resort. Sia pun terus berjalan dan tak lama kemudian Sia melihat jalanan yang ia lalui bertabur bunga mawar merah. Dan Sia pun mengikutinya. Dan ketika jalan yang bertabur bunga mawar itu berbelok, Sia ya, Sia berlari dan memeluk Sai dengan kencang. Begitu juga Sai memeluk Sia dengan erat. Rasanya Sai plong ketika melepas keraguan dan yakin pada Sia saat ini. Silakan duduk, ucap Sai menggeser tempat duduk untuk Sia. Dan Sia pun duduk. Kamu yang menyiapin ini semua, termasuk di kamar? Suka Sai, aku terharu. Keren gak dekorku? Keren Pak Sai, klien puas. Mari bersulang. Terima kasih. Ting. Sia, maafkan aku yang mungkin selama ini membuatmu bingung. Tapi kamu harus tahu satu hal. Itu semua aku lakukan karena aku ingin benar-benar meyakinkan hatiku. Dan sekarang hatiku yakin sama kamu. Sia, aku suka kamu. Maukah kau menjadi pengganti Nindi? Lalu bagaimana dengan cewek semalam? Tidak ada hal yang serius dan tidak terjadi apapun antara aku dan dia.
kita hanya teman. Gitu. Gimana? Kenapa tanya? Kamu sudah tahu jawabannya. Tapi aku ingin dengar langsung dari bibirmu. Iya, aku mau. Lalu, bagaimanakah dengan Oi? Oh, kenapa masih dibahas? Aku juga gak ada apa-apa sama dia. Syukurlah. HP Sia dan Sai berbunyi. Keduanya saling membuka HP masing-masing. Dan begitu melihat, sialan, ranjang kita dipakai mereka. Iya, gak apa-apa kan Sia? Gak apa-apa, kita bisa bermain di mana saja. Maksudku, let's play together. Sai, kemana? Seketika Sai menarik Sia ke tepian pantai. Dan begitu sampai, cups, ya, keduanya pun berciuman dan bercumbu mesra. Tanpa ada orang satupun karena Sai sudah membukingnya untuk Sia. Ya, cumbuan keduanya semakin dalam. Hingga kemeja dan celana keduanya terlempar ke pasir. Keduanya mandi bersama. Sia senang bisa menyentuh seluruh permukaan tubuh Sai. Begitu juga sebaliknya. Sai yang tak tahan itu menenggelamkan setengah tubuh keduanya di dalam air. Sia terkejut ketika dari dalam air, ular laut Sai mulai menyusup ke lubang virginnya. Sai, pelan ya. Tentu Sia. Aku masuk ya. Iya. Slep. Ya, dengan bantuan air laut, ular Sai dapat masuk ke lubang matahari Sia yang rapat dan basah itu. Sensasinya sangat luar biasa bercinta di laut. Ya, deburan ombak yang menerjang tubuh keduanya semakin membuat tubuh keduanya bergoyang nikmat. Semakin terhempas, semakin enak. Sai tak tahan lagi, sesuatu hendak keluar. Sai menggendong Sia dan meletakkan tubuhnya di pasir pantai, lalu kembali menancapkannya lagi. Keduanya lagi-lagi tergulung ombak, hingga kemudian, trot. I love you Sia, my partner in my life. Happy ending.